Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Durmadani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuhan lumut atau biasa disebut dengan Bryophyta. Tumbuhan lumut merupakan sekumpulan tumbuhan yang paling kecil yang termasuk dalam Bryophytina. Tumbuhan ini juga menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga belum memiliki pembuluh sejati. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidupnya itu menyesuaikan pada tempatnya, misalnya pada lingkungan di darat tuh yang tempatnya tuh lembab dan basah. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri pada lumut. Ciri-ciri umumnya itu ada beberapa. Untuk yang pertama itu ciri umumnya itu lumut hidup di tempat yang lembab dan teguh seperti di sungai, di hutan. Mereka tuh hidup di permukaan batuan, tanah, batang pohon dan kayu lapuk. Ciri yang kedua, lumut itu mengandung klorofil sehingga lumut dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, ciri umum pada lumut itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga mereka ini memiliki sesuatu yang mirip akar yang biasa disebut dengan rhizoid. Ciri yang selanjutnya itu tumbuhan penghasil spora, dan lumut ini berkembang biak melalui gamet atau biasa dengan disebut itu gametofit. Lalu ciri yang selanjutnya itu organ kelamin laki-laki pada lumut itu disebut dengan antheridium, sedangkan organ betinanya disebut dengan archegonium. Ciri selanjutnya itu tidak memiliki jaringan pembuluh xilem dan floem. Lalu yang selanjutnya lagi, dinding sel lumut tersusun atas selulosa. Yang ciri yang terakhir itu lumut ini mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Baiklah, selanjutnya itu ada klasifikasi lumut. Klasifikasi lumut itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu lumut hati, lalu yang kedua itu lumut daun, dan yang ketiga itu lumut tanduk. Baiklah, yang pertama itu lumut hati. Lumut hati ini biasa disebut dengan Hepaticopsida. Sesuai dengan namanya, lumut hati ini berasal dari bahasa Latin hepatica yang berarti hati, di mana bentuk lumut ini seperti hati manusia. Lumut hati ini bisa hidup dan tumbuh dengan baik di tempat yang tingkat kelembapannya itu tinggi dan teduh, sehingga tidak menerima sinar matahari langsung. Dan struktur tubuh lumut hati ini dia itu hygromorph atau terdapat rongga udara. Lalu strukturnya itu juga semromorph atau terdapat alat penyimpanan udara. Selanjutnya itu strukturnya itu juga berbentuk epifit, biasa disebut dengan hidup di kulit kayu, dan saprofit. Contoh lumut hati itu ada Marsantia polymorpha. Untuk yang kedua itu lumut daun atau biasa disebut dengan Bryopsida. Lumut daun ini disebut juga dengan lumut sejati. Mengapa? Karena mereka itu sudah bisa dibedakan antara batang, daun, dan rhizoidnya. Rhizoidnya inilah yang dapat membuat lumut daun itu menempel pada tanah atau media lainnya. Lumut daun itu paling banyak spesiesnya di antara yang lainnya. Habitat lumut daun ini cukup luas ya, bisa di tanah gundul, di atas pasir, rawa-rawa, batang pohon, dan bebatuan. Contoh lumut daun ini adalah Sphagnum sp. Klasifikasi yang terakhir itu ada lumut tanduk atau biasa disebut dengan Anthoceratopsida. Tumbuhan tanduk adalah tumbuhan yang tidak memiliki atau tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut jenis ini dapat dikatakan amfibi atau biasa disebut bisa hidup di darat dan di air.
contohnya itu Antoceros. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.